Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi kitab Fathul Mu'in bagian awal. Kitab I'anah juz 1 halaman 23. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yubadiruh, dan cepat-cepat man seseorang marah yang telah lampau, yaitu orang muslim, orang mukallaf, meliputi baligh dan berakal sehat dan juga suci. Cepat-cepat bifaitin, dengan mengqadha salat yang tertinggal. Bifaitin, dengan mengqadha salat yang ditinggalkan, wujuban, cepat-cepat itu hukumnya wajib. In fatah bila uzrin, kalau memang dia meninggalkan tanpa ada uzur. In fatah bila uzrin, kalau memang dia meninggalkan tanpa ada uzur. Kalau uzur nanti ada di belakang penjelasannya. Oleh karena itu fayalzamuhul qada'u fawran, maka orang tadi yang meninggalkan sholat tanpa ada uzur, hukum cepat-cepat qada' sholat itu wajib. Saya ulangi lagi, maka bagi orang yang meninggalkan sholat tanpa ada uzur, maka dia qada' sholat hukumnya wajib dengan cara secepatnya. Qala Syekhuna Ahmad bin Hajar rahimahullah ta'ala, Imam Ibnu Hajar al-Haytami berkata atau berpendapat, wallazi yazharu, wallazi, dan pendapat yadharu yang jelas, annahu yalzamuhu, bahwa orang tadi wajib baginya syarfu jami'i zamanihi, menggunakan semua waktunya, lil qada, untuk mengqadha salat. Syarfu jami'i zamanihi, untuk menggunakan semua waktunya, lil qada, untuk mengqadha salat. Ma ada yahtaju li syarfi fi ma la budda lahu, kecuali waktu-waktu yang memang digunakan untuk kewajiban yang lain. Jadi kalau memang dia ada beberapa sholat yang dia tinggalkan, maka secepatnya baginya wajib untuk qadha sholat. Secepatnya. Semua waktunya wajib digunakan untuk qadha sholat. Kecuali ada waktu-waktu yang digunakan untuk kewajiban yang lain. Contohnya waktu untuk istirahat, umpamanya untuk tidur, atau mungkin waktu untuk makan kalau memang dia dibutuhkan makan, kalau membutuhkan untuk makan. Sehingga wa innahu yahrumu alaihi tatawwu'u, dan baginya haram untuk melaksanakan sholat sunnah. Jadi selama masih ada tanggung jawab sholat fardhu, masih belum qadha sholat fardhu, maka dia haram sholat sunnah, entah itu sholat duha, sholat tahajud, atau mungkin sholat rawatib, qabliyah dan ba'diyah, tahiyatul masjid, kalau memang dia masih ada tanggung jawab sholat fardhu. Nah sekarang wa yubadiru bihi nadban, dan hukumnya cepat-cepat untuk qadha sholat fardhu itu hukumnya sunnah. Mengqadhanya itu hukumnya cepat-cepat mengqadha sholat itu hukumnya sunnah kalau memang infata bi uzrin, kalau memang dia meninggalkan karena ada faktor uzur. Contohnya kanaumin, seperti dia tidur lam yata'adda bih, yang mana dalam tidurnya dia tidak dianggap orang yang sembrono atau lalai. Apa artinya? Artinya gini, tidurnya itu sebelum masuk waktunya sholat. Jadi sebelum waktu zuhur dia tidur, entah jam 10 umpamanya. Ternyata dia bangunnya pada waktu asar. Maka untuk cepat-cepat qadha sholat ini hukumnya sunnah. Tapi kalau dia tidurnya setelah azan zuhur, terus dia tidur, ternyata bangunnya waktu asar, jam 4, jam setengah 5 umpamanya, maka kalau seperti itu wajib untuk secepatnya qadha sholat. Wa nisyanun kadzalik, begitu juga termasuk kategori udzur. Jadi meninggalkan sholat itu udzur, yaitu lupa. Nah, jadi kalau dia lupa umpamanya
Mungkin dia tidak sadar bahwa sudah masuk waktu sholat, atau dia tidak sadar bahwa dirinya wajib sholat. Maka untuk secepatnya qada sholat itu hukumnya sunnah. Wa yusannu, dan sunnah tartibuhu al faid, untuk meruntut sholat yang ditinggalkan. Jadi mungkin sholat yang ditinggalkan ada beberapa sholat. Maka fayaqdi subhah qabla zuhri wa hakada. Maka orang tadi dianjurkan qada sholat subuh sebelum zuhur dan seterusnya. Jadi contohnya meninggalkan sholat zuhur, juga sholat subuh dan asar umpamanya. Maka dianjurkan untuk dengan cara tertib dalam mengqadanya. Pertama subuh qada, setelah itu baru zuhur, setelah itu baru asar. Ini hukumnya sunnah. Wa taqdimuhu ala hadiratin, wa taqdimuhu, dan hukumnya sunnah mendahulukan sholat yang ditinggalkan, yaitu qada sholat ala hadiratin, atas sholat hadir. Jadi kalau saya meninggalkan sholat zuhur umpamanya, sebelum saya melaksanakan sholat asar, maka dianjurkan saya mengqada sholat zuhur terlebih dahulu. Itu kalau memang, atau dengan catatan la yakhafu fautaha, tidak kekhawatiran atau tidak dikhawatirkan tertinggalnya sholat asar ini. Hal ini kalau memang infata bi udhrin, kalau memang meninggalkan sholat tadi karena ada faktor udzur, dan juga wa in khasya fauta jama'atiha, walaupun khawatir akan tertinggalnya jemaah. Seperti itu. Hal ini alal mu'tamadi, menurut pendapat mu'tamad. Lah selanjutnya wa idza fatah bila udhrin, kalau orang tadi meninggalkan sholat gara-gara tanpa ada uzur, maka fayajibu taqdimuhu 'alaiha, maka wajib mengqadha sholat yang ditinggalkan tadi daripada untuk melaksanakan sholat yang hadirah. Jadi contohnya saya meninggalkan sholat zuhur, meninggalkannya tanpa ada uzur. Sebelum saya melaksanakan sholat asar, maka wajib qadha terlebih dahulu. Bi an yaqa ba'daha wa in qallah, walaupun waktunya itu tinggal sedikit, kharijal waqti. Oleh karena itu fayalzamuhul bad'uh, maka wajib baginya untuk memulainya biha dengan sholat tadi. Wa yajibu, dan wajib taqdimu ma, mendahulukan sholat fatah yang tertinggal bi ghairi uzrin, tanpa ada udzur, alama atas sholat fatah yang tertinggal bi uzrin. Jadi kalau seandainya saya meninggalkan sholat tanpa uzur umpamanya, tanpa uzur, itu juga saya meninggalkan sholat yang disebabkan ada uzur, maka wajib untuk mendahulukan sholat, mendahulukan qadha sholat yang gara-gara ditinggalkan tanpa uzur. Itu hukumnya wajib. Toh sekalipun wa in fuqida tartib, walaupun tidak ada ketertiban. Jadi contohnya antara zuhur dengan asar. Saya meninggalkan sholat zuhur disebabkan gara-gara tanpa uzur. Gara-gara uzur umpamanya, karena ketiduran yang sebelum waktu sholat. Sedangkan saya meninggalkan sholat asar ini tanpa uzur, maka saya wajib mendahulukan qadha sholat asar daripada qadha sholat zuhur. Kenapa? Karena li'annahu sunnatun, karena tartib itu hukumnya sunnah. Sedangkan wal bidar, dan cepat-cepat itu wajibun, hukumnya wajib. Wa yundabu, dan hukumnya sunnah. Wa yundabu, dan hukumnya sunnah takhirur rawatibih, yaitu mengakhirkan sholat sunnah rawatib, anil fawaitih, dari sholat fardhu yang ditinggalkan, bi udhrin, dengan sebab udzur, bi'udhrin, dengan sebab udzur, wa yajibu, dan hukumnya wajib ta'khiruha, mengakhirkan sholat sunnah rawatib, anil fawaid, dari sholat fardhu yang ditinggalkan, bi ghairi udzrin, dengan sebab udzur.
Jadi di sini penjelasannya, kalau memang saya meninggalkan sholat fardhu itu karena ada faktor udzur, tadi contohnya di depan, tidur sebelum masuk waktu sholat atau mungkin lupa, kan ini karena faktor udzur, maka untuk mendahulukan sholat yang ditinggalkan ini hukumnya sunnah daripada sholat sunnah rawatib. Nah sekarang kalau memang meninggalkan sholat ini gara-gara tanpa udzur, maka wajib mendahulukan sholat yang saya tinggalkan ini tanpa ada uzur. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Dan mungkin kurang paham atau kurang puas, silakan ditanyakan dalam channel ini. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.